Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Kami percaya janji-Mu setia, Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga,
biarkan. Tuhan ku percaya, janjimu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Kami percaya janjimu Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang adil, yang memberikan kemenangan, kekuatan bagi setiap orang yang berharap padamu ya Yesus. Haleluya. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau sekali lagi katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Kami percaya, kami aman di dalam-Mu, kami bersama-Mu. Ada ketenangan, ada kekuatan. Haleluya. Hiralabaralabasyandarala.
sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih. Mazmur pasal 4 dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hei orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. 6 ayat yang pertama dari kitab Mazmur pasal yang keempat. Dipercayai ini pada waktu Daud sedang kehilangan anaknya, Absalom, mati. Seperti layaknya ayah ketika anaknya meninggal. Kita bisa melihat bagaimana ratapannya Daud. Kemungkinan besar dia akan sujud dan meraung. Dia bilang begini, Absalom, Absalom anakku. Dia meratapi kematian Absalom. Pasti hatinya hancur dan sedih. Kesedihan yang sangat mendalam. Dia menangisi anaknya yang meninggal. Dia pasti akan berteriak, kenapa kok mati, kenapa kok mati. Namun ayat yang ke-7 pun yang diulang oleh Daud. Dia dengar dari kata-kata orang. Dan ini yang diulang oleh Daud yang berkata begini. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik pada kita? Siapa? Di mana letak kebaikan? Katanya akan mendatangkan kebaikan. Di mana? Mungkin akan banyak orang bertanya-tanya. Dan Daud mengulangi pertanyaan itu. Siapa yang memperlihatkan hal yang baik pada kita? Di mana letak baiknya dari sebuah musibah? Di mana letak baiknya dari sebuah bencana? Di mana letak baiknya dari kematian anak yang dikasihnya? Di mana letak baiknya? Dan mungkin mereka akan bertanya, what next? Apa lagi? Mungkin Daud juga tidak tahu apa jawabannya. Di dalam kegalauan hatinya, kehilangan anaknya, mati. Tapi dia berkata begini, ayat 7. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Dia tidak tahu apa yang selanjutnya. Tapi ini permohonannya. Bicara tentang biar wajah Tuhan itu menyinari dia. Bicara tentang penyertaan Tuhan. Kemudian ayat 8 dikatakan begini. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ini suatu pemandangan yang luar biasa. Ini dipakai sebuah perbandingan ketika orang di dalam dunia agraris panen itu masa puncak menanti-nanti dan panen. Sekian lama ditunggu buahnya ternyata panen. Gandum yang ditunggu-tunggu ternyata panen. Itu pesta, sukacita. Tetapi Daud berkata sukacita itu gak bisa melampaui apa yang dirasakan. Dia katakan begini,
Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak. Jadi sukacitanya orang panen itu kalah dengan sukacitanya Daud. Saya berpikir memangnya Daud ini berkhayal. Berduka di dalam gua penderitaan, tapi dia bisa bicara begini. You have put the joy. Engkau telah meletakkan, menaruhkan sukacita yang jauh lebih besar daripada sukacita orang panen. Dan dia lanjut begini. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi di gua penderitaan. Tetapi Daud berkata, Tuhan telah memberikan sukacita jauh lebih besar daripada sukacita orang yang sedang menikmati hasil panennya. Dan dikatakan aku akan membaringkan dengan tenang. Bapak Ibu, coba kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah hari-hari ini kita mengalami kebaikan? Apakah itu kebaikan? Apakah Bapak Ibu kapan mengalami damai dan ketenangan? Dikatakan di sini sang pemazmur, Tuhan tuh membiarkan dia diam dengan aman, rest. Situasi bisa bergolak, tetapi sang pemazmur berkata, Tuhan memberikan joy, memberikan peace, dan dia bisa rest. Kapan kita terakhir bisa ngerasakan rest, bisa ngerasakan peace, damai sejahtera? Atau mungkin kita hari-hari ini gelisah, tidak karu-karuan hati kita. Pikiran kita berkecamuk, penuh dengan deretan kata-kata seandainya, 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 seandainya. Seandainya aku gak mengalami begini, seandainya aku gak sakit ini, seandainya aku gak mengalami hal yang buruk ini, seandainya. Dan tidak ada rest, tidak ada peace. Bapak Ibu, kalau damai kita, rest kita, ketenangan kita gantungkan kepada keadaan, kita gak akan kuat. Keadaan hari-hari ini bisa macam-macam. Bapak Ibu tiba-tiba bisa jadi. Apa yang Bapak Ibu akan alami seandainya Bapak Ibu divonis dokter sakit parah. Bapak Ibu tiba-tiba dengar berita di PHK hari ini. Atau Bapak Ibu mohon maaf tiba-tiba tokomu satu-satunya terbakar habis. Pagi tadi jam 3 sembari saya menyiapkan ini, saya terima WA dari salah satu jemaat kami di Bali. Jam 3 pagi posisi saya sudah bangun. Saya di WA dengan satu berita yang sangat membuat saya juga sedih. Karena suaminya nabrak truk. Dan kemudian saya dikirim fotonya. Dan dokter mengatakan tulang tengkoraknya retak, pendarahan di otak. Dia lagi posisi koma sampai hari ini, saat ini. Rahangnya patah, hidungnya patah. Dokter tidak berani mengoperasi karena kondisinya koma. Bukan berarti saya bilang kita berhore sukacita, tidak. Kondisi ini bisa sangat menguras yang namanya peace, damai sejahtera. Seperti Daud, sama Bapak Ibu. Setiap kita ketika mendengar berita seperti itu, menghadapi situasi, pasti respon pertama sedih, kaget, meraung, menangis, kecewa. Tetapi jangan biarkan berlarut. Kalau kita terus dikendalikan oleh keadaan, kita gak akan menemukan peace. Atau bisa jadi dengan satu relasi. Hari-hari ini marak dengan perselingkuhan. Tiba-tiba engkau dikagetkan pasanganmu, entah istrimu, entah suamimu. Punya orang yang ketiga. Bagaimana kondisi hati kita? Kapan kita mengalami peace, damai, tentram? Kapan? Kita bisa mengalami situasi banyak hal. Tapi kalau rasa aman, damai itu kita gantungkan situasi atau relasi pada pasangan kita, pada orang lain, kita akan goyah.
rest atau tentram. Bapak Ibu, kita bisa punya banyak pikiran, punya banyak masalah. Saya punya masalah, Bapak Ibu juga punya masalah. Tapi jangan izinkan masalah pergumulan itu menguasai kita. Sehingga kita hilang damai, kita hilang ketentraman. Tapi sang pemazmur bisa berkata begini, dengan tentram aku membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Rasa damai, tenang yang sejati itu ketika berakar kepada kenyataan bahwa Tuhan itu ada. Kalau kita mengakarkan diri kita kepada fakta atau realitas bahwa Allah itu ada, kita pun akan mengalami tenang dan juga berakar kepada pemahaman bahwa Dia adalah Bapa kita. Hal yang sama ketika saya nasihati anak saya. Kami digoncangkan satu berita ketika anak saya harus divonis kanker. Saya bilang begini ke anak saya, nak, tidak ada satu peristiwa yang mendatangi kita tanpa izin Tuhan. Dan pasti ada purpose-nya. Itu sebabnya hari-hari ini, mari akarkan rasa damai kita, ketenangan kita, kita akarkan, berakar kepada siapa? Kenyataan bahwa Allah itu ada. Dan Dialah Bapa kita. Sehingga kita tahu pada waktu kita berkata, you are Lord, Engkau Tuhan Bapakku. Dia Bapa yang baik. Bapa yang baik. Kalaupun kita sepertinya berasa sendirian, berjalan sendirian, tapi Bapa memeluk kita. Izinkan pada saat ini, dimanapun Bapak Ibu ada. Mungkin damai kita sudah hilang karena berkecamuknya pergumulan masalah. Atau mungkin ada relasi yang tidak baik dengan pasanganmu, dengan anak-anak, dengan mertua, rekan sekerja. Mari kita bangun. Semuanya berakar pada fakta bahwa Allah itu ada dan Dia Bapa kita. Sehingga ada damai memenuhi hati kita. Dan seperti pemazmur, aku memiliki sukacita jauh lebih besar daripada sukacita yang dialami oleh orang-orang sedang panen. Sukacita yang sejati. Izinkan saat ini dimanapun Bapak Ibu ada, datang kepada Tuhan. Kita bisa nangis, kita bisa meraung seperti pemazmur, seperti Daud meraung ketika anaknya mati. Dia mungkin bertanya, kenapa sampai anakku mati? Tetapi dia tidak mengizinkan itu semua menguasai hidupnya. Dia memandang kembali, kiranya terang Allah menyinari hidup kita. Menyatakan tentang Allah itu menyertai kita. Dan mulai mengalami sukacita yang sejati. Bukan sukacita yang karena kondisi. Bukan sukacita karena relasi dengan sesama atau yang lain. Tetapi karena kita tahu Allah itu ada dan Dialah Bapa kita. Bersama-sama dengan saya dimanapun Bapak Ibu ada. Kalau kau sedang mengalami kondisi berkecamuk, damai sudah hilang. Dan kau mulai bertanya-tanya, mana baiknya Tuhan, di mana letak baiknya. Itu sebab yang perlu saat ini kita datang pada Tuhan dan mulai berkata, Tuhan, Engkaulah damai sejahteraku. Find rest my soul. Temukan ketenangan jiwaku. Mata memandang pada Tuhan. Dia Bapa kita. Engkau tak pernah dibiarkan sendiri. Saat ini berlarilah dalam dekapan Bapamu di surga. Bapa yang memeluk kita. Bapa yang menguatkan kita. Sehingga kita bisa menemukan rest, tentram, keamanan yang sejati. Thank you Lord, thank you Lord. Yes Lord. Find rest, my soul, in Christ alone. Now His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you. I will soar with you above the storm. Father, you are King
over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, find rest. Find rest, my soul, In Christ alone. in Christ alone. Dimanapun Bapak Ibu ada, kau mau sujud, bersujudlah di hadapan. Now He's found in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King above the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Tenangkan jiwa Bapak Ibu. Kondisi sekeliling bisa bergolak. Mungkin bahkan hati dan pikiranmu bergolak saat ini. Seperti gelombang laut. Berupaya engkau menenangkan dirimu, tetap tidak bisa tenang. Tapi biar saat ini kau datang, menengadahkan tanganmu dan memanggil dia kembali. Bapakku, Bapakku, Bapakku. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Saat ini wahyukan dirimu ya Allah di tempat dimanapun kami ada. Engkau bukan Bapa yang jahat. Engkau Bapa yang baik. Dan kami mulai berkata Bapa, Bapa. Biar kami menemukan damai saat ini dimanapun kami ada. Mungkin di tengah-tengah kami ada yang memiliki relasi yang kurang baik dengan pasangan. Mungkin dikecewakan oleh pasangan saat ini ya Tuhan. Engkau hadir membalut setiap luka hati. Biar kami kembali dipenuhi sukacita surgawi yang kata firman-Mu kata dan mengatakan. Tuhan menaruhkan sukacita jauh lebih besar daripada sukacita bagi orang-orang panen gandum. Taruhkan sukacitamu. Taruhkan sukacitamu. Bukan sukacita yang palsu, bukan sukacita yang dibuat-buat. Tapi sukacita sejati karena Allah menaruhkan di hati masing-masing kami. Saat ini ya Tuhan, siapapun kami. Mungkin sedang berhadapan keluarga yang sedang mengalami ambang kematian. Atau mungkin sedang ditinggalkan orang yang terkasih dan meninggal. Atau mungkin sedang terpuruk karena pekerjaan yang tidak menghasilkan. Bapa, saat ini kami terangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Mungkin banyak orang berkata di mana letak baiknya. Di mana letak baiknya. Tapi kami mau berkata, Engkau akan menyinari kami dengan terang wajah-Mu ya Allah. Dan Kau taruhkan sukacitamu. Kau taruhkan sukacitamu di hati masing-masing kami. Hanya Engkau ya Allah yang sanggup dan mampu menaruhkan sukacitamu. Dan Tuhan kami akan berbaring dengan tentram. Dan kami segera istirahat. Kami nyaman tenang di dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Kami nyaman dan tenang, jiwaku, jiwa kami nyamanlah, tenanglah. Karena Ia Allah Kristus Yesus pegang kendali. Saat ini juga berdoa Tuhan. Mungkin ada yang mendengarkan dan berharap mujizat. Jangan sampai kami berhenti berharap mujizat. Allah belum pensiun melakukan mujizat. Engkau ajaib dalam perbuatan tangan-Mu. Kau mendisplay miracle, Engkau menyatakan mujizat-mujizat-Mu.
Kami berdoa saat ini Tuhan, bersatu berdoa bersama-sama. Kalau ada di antara Tuhan setiap kami yang mendengarkan sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa saat ini. Kami berkata, kami menyatakan, kami mendeklar, firman mengatakan oleh bilur-bilur Kristus Yesus, kami sudah sembuh. Kami mendeklar, kami menyatakan, kesembuhan jadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya mujizat keajaiban Tuhan. Kami juga berdoa yang mengalami kesulitan secara finansial. Tuhan kami berkata, Elia dipelihara burung gagak dengan cara Tuhan yang ajaib. Sebuah pemeliharaan Tuhan yang tak masuk akal. Tapi Engkaulah Allah yang tak terpahami. Jalan-jalanmu terlampau ajaib. Saat ya Tuhan, bagi yang membutuhkan pekerjaan, bukakanlah jalan Tuhan sehingga pekerjaan itu bisa didapatkan. Kalau ada relasi yang sudah rusak, suami istri yang sudah rusak relasinya, Tuhan bangun kembali. Tanganmu terlalu mampu untuk memulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bolehkah kita bersama-sama, dimanapun Bapak Ibu ada, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Dorong dirimu untuk mengangkat tangan. Roh Kudus wahyukan dirimu dalam hidup setiap kami. Iman yang sejati, damai sejahtera yang sejati, berakar kepada realitas bahwa Allah itu ada dan Dialah Bapa kita. Sambil kita mengangkat tangan, kita mujikan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kita terbang bersama dengan Tuhan karena Dia memberi kekuatan bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Yes Lord, yes Lord. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang. Ikuti doa kita bersama-sama, ikuti pujian ini. Di saat badai Bapak Ibu pujikan, dorong hatimu memuji Tuhan. Dorong diri kita untuk mengangkat suara kita. Dorong diri mengangkat tangan dan berkata, di saat badai bergelora, kita mau terbang bersama dengan Tuhan. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Biar ketenangan surgawi saat ini mendatangi setiap kami masing-masing. Amin. Ketenangan surgawi. Kami tertibkan pikiran kami. Kami tertibkan kegalauan hati kami. Dan kami berkata pada jiwa kami, pada pikiran kami. Allah ada, Allah hidup, Allah berkuasa, Allah pegang kendali. Dan Engkaulah Bapa bagi setiap kami. Bapa dunia, anak minta roti tidak diberi batu. Apalagi Engkau ya Bapa yang baik. Terima kasih. Hadirlah di tengah-tengah kami. Memberi kekuatan, penghiburan. Kau taruh sukacita yang jauh lebih besar itu
Kau taruh dalam hati masing-masing kami. Terpuji nama Kristus Yesus yang kami sembah, yang kami layani, yang kami puja, yang kami ikuti. Junjungan kami ya Tuhan. Terpuji namamu. Dalam berkat nama Kristus Yesus, kami menerima seluruh damai sejahtera Allah. Amin. Amin. Tuhan memberkati.